إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayolah ikhwal mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Kembali kita bersua dalam kajian siang rutin setiap Senin qabla asar bersama guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan rutin Mushkilatil Ghulu Fid Din terkait dengan muskilah dalam atau masalah-masalah ghulu dalam agama ini sudah kita rutin mendengarkan. Fenomena ghulu di tengah-tengah masyarakat tentu banyak sekali yang kita jumpai ya, dan salah satunya adalah pembahasan yang akan kita dengarkan berikut ini, yaitu ghulu karena tidak mempertimbangkan atau tidak memperhatikan keadaan atau kondisi masyarakat. Baik kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada, bersama Abu Auni di lembar kerja hari ini Senin 23 Rajab 1447 Hijriah bertepatan Senin tanggal 12 Januari 2026. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, sebelum kita dengarkan pembahasan ghulu berikutnya, kita buka dengan sapaan hangat kepada Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bi khair ya ba'uni. Baik, barakallahu fiik ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pendengar Radio Hidayah dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita dengarkan Mushkilatil Ghulu Fid Din. Pembahasan terkait dengan ghulu yang banyak sekali penyebabnya. Salah satunya adalah yang berikut ini. Selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada Ustaz kita persilakan falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dalam kajian kitab Mushkilatul Ghulu Fid Din, yaitu problem ghulu di dalam beragama. Ghulu yaitu sikap berlebih-lebihan. Karena sikap berlebih-lebihan kadang-kadang seseorang berlaku ekstrim atau intoleran atau radikal. Karena ghulu kadang-kadang di dalam beramal, beribadah, seseorang cenderung untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang aneh-aneh di luar nalar, di dalam beribadah, dalam praktek-praktek ibadah. Karena ghulu kadang-kadang di dalam beribadah orang cenderung untuk memaksa-maksakan diri sehingga justru menyusahkan, memberatkan diri sendiri. Nah, ini yang dibahas oleh pengarang kitab Hafizahullah, yaitu tentang fenomena ghulu ini. Apa sebab-sebabnya, kemudian setelah itu dampak-dampaknya, kemudian setelah itu bagaimana penanggulangannya. Pada pertemuan terakhir kita sudah baca sampai yaitu sebab ghulu yang berkaitan dengan penerapan yang salah.
penerapan yang salah ini baik di dalam bisa jadi dimunculkan karena yaitu al-isti'jal, karena tergesa-gesa, karena terburu-buru, atau penerapan yang salah ini bisa jadi karena fanatik. Sehingga kemarin kita sampaikan karena fanatik orang kadang-kadang saling kafir mengkafirkan, karena fanatik saling sesat menyesatkan, karena fanatik menyesatkan orang lain, mengatakan orang lain tanpa ilmu, tentunya tanpa ilmu, tanpa didasari kepada ilmu, hanya didasari kepada fanatik. Kenapa dikatakan sesat? Karena dia tidak sesuai dengan kelompok kami. Kenapa dia tidak dinyatakan sesat? Karena dia tidak sesuai dengan mazhab kami, dan seterusnya. Ini ta'assub, fanatik, dan itu ditemukan seperti yang kita sampaikan pada pekan lalu, yaitu di dalam praktek-praktek kaum muslimin di dalam bermadhab, di antaranya di dalam bermadhab, sehingga ada yang memaksakan seluruh orang harus bermadhab seperti ini, kalau tidak maka dia tidak akan bisa. Ada yang mengatakan saya adalah orang yang bermadhab Hambali, dan wasiat saya untuk apabila saya meninggal agar seluruh orang bermadhab Hambali, tidak boleh yang lain. Atau kalau sekarang mungkin ya ormas lah ya, misalnya harus ini, atau kelompok harus kelompok ini, kalau tidak maka tidak bisa. Ini tentunya adalah merupakan bentuk ta'assub yang bisa saja menjerumuskan kita ke dalam praktek-praktek ghulu. Praktek-praktek ghulu. Berikutnya, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adamu taqdir dzurufin nas wa a'dzarihim, yaitu tidak memperhatikan atau tidak mempedulikan kondisi masyarakat, keadaan masyarakat, sehingga orang dipukul rata saja. Bisa jadi orang-orang yang melakukan suatu kesalahan itu karena ketidaktahuan, karena kejahilan misalnya, dan mereka bisa jadi punya uzur sehingga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kejahilannya. Bisa jadi orang-orang yang melakukan kesalahan itu mungkin karena kesalahan di mata kita ya, kesalahan di mata kita karena dipaksa misalnya, dipaksa. Akan tapi kita tidak tahu, kita pukul rata saja, yang penting dia telah melakukan atau yang penting dia telah mengatakan kata-kata yang tidak benar, tanpa ingin mengetahui kondisinya, kenapa dia sampai mengatakan seperti itu, atau sebab-sebab yang lain. Maka memperhatikan kondisi masyarakat di dalam menilai ini sangat penting. Ini sangat penting. Ini poin berikutnya yang disampaikan oleh pengarang kitab hafizahullah dalam kitab Mushkilatul Ghulu ini. Kata beliau rahimahullah, hafizahullah taala atau rahimahullah, inna dinal Islam dinu adlin wa rahmah. Faqad ba'atha Allahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam birrahmah. Agama Islam adalah agama yang adil. Itu balance, tidak berat sebelah, atau moderat misalnya. Dan juga warahmah, agama yang penuh dengan kasih sayang. Faqad ba'atsallahu nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam birrahmah, dan Allah Subhanahu wa taala utus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat ini, rahmatan lil alamin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau melainkan sebagai rahmat, kasih sayang untuk alam semesta. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rahmatan lil alamin, rahmat kasih sayang dari Allah untuk kita. Faqad rafa'a Allahu bihil isra wal aghlal
allati kanat ala ahli al-adyan as-sabiqah. Dengannya Allah Subhanahu wa taala angkat, dengannya Allah Subhanahu wa taala hilangkan beban-beban yang ada pada umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, ayat 157. Ayat 157. Apa bunyinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Apa arti ayat ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummi, yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada pada mereka. Mereka adalah ahlul kitab, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan mereka dari beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Itu Islam. Jadi meringankan, rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara misinya adalah membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka, pada pundak mereka. Adapun orang-orang beriman yang beriman bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tujuannya adalah raf'ul israr wal aghlal, raf'ul isr wal aghlal, yaitu untuk menghilangkan beban-beban atau belenggu-belenggu yang ada di pundak mereka. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam an nafsi, Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis yang menjelaskan tentang dirinya, innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annita walakin ba'atsani mu'alliman muyassira. Allah Subhanahu wa taala mengutusku bukan untuk menyusahkan, bukan untuk memberatkan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala utus aku untuk mengajar atau sebagai pendidik, mengajar, memudahkan. Itu dia yang tadi dikatakan inna dinal Islam dinu adlin wa rahmah. Agama Islam ini adalah agama adil, agama yang memperhatikan keseimbangan
dan agama yang penuh dengan kasih sayang. Wa yadkhulu fi dhimni dzalik, termasuk dalam kategori yaitu moderat atau seimbang, kemudian penuh dengan kasih sayang, itu Allah Subhanahu wa taala tidak bebankan seorang di luar apa yang dia sanggupi, di luar kemampuannya. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hamba-hambanya di luar dari kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa takhfif, yang kedua, wa takhfif anhum in waqa'atil masyaqqah bihim. Bentuk lain yang menunjukkan bahwasanya Islam ini adalah agama yang memperhatikan kasih sayang, itu rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak inginkan kesulitan. Walidzalika abaha lil musafir wal marid wal fitr. Makanya bagi orang yang bersafar, yaitu melakukan perjalanan di bulan puasa misalnya, boleh dia untuk berbuka, tidak berpuasa boleh. Kalau seandainya dia ingin berbuka silahkan. Kenapa? Karena safar, perjalanan itu kadang-kadang menyulitkan. Wal marid, begitu juga orang sakit, tidak mampu dia untuk berpuasa, silahkan untuk berbuka. Mudah. Ma'a qada'i ayyamin ukhar, dengan syarat yaitu ketika sehat atau di waktu lain ketika dia tidak safar, maka dia ganti. Ba'da zawali sababir rukhsah. Ini diantara bentuk kasih sayang agama Islam. Di antara bentuk kasih sayang agama Islam, i'dzaruhum 'inda wuqu'il khata'i wan nisyan aw nahwihima. Bahwasanya ketika terjadi kesalahan karena khilaf, karena lupa, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, janganlah engkau hukumi kami karena kami lupa, karena kami salah, khilaf, dan jangan bebani kami di luar kemampuan. Wala tuhammil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan bebani kami beban-beban yang berat seperti yang pernah engkau pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan bebani kami di luar kemampuan kami. Dijelaskan di dalam sebagian riwayat ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengatakan itu, Allah SWT jawab, Allah SWT, qad fa'altu, ya aku sudah kabulkan, artinya sudah kupenuhi, yaitu aku tidak hukum kalian karena melakukannya dikarenakan salah atau lupa. Aku tidak bebani kalian beban-beban yang berat seperti yang pernah dipikulkan kepada orang-orang sebelum kalian. Aku tidak bebani kalian di luar kemampuan kalian. Qad fa'altu, kata Allah. Ini di antara bentuk rahmatan, itu kasih sayang agama Islam. Wa bihadza yatabayyan anna taqdira dhurufin nas wa i'tibar al-awarid allati ta'ridu lahum juz'un min al-'adl alladhi ja'a bihi al-Islam war rahmah allati bu'itha biha sayyidul anam sallallahu alaihi wasallam. Dari situ diketahui bahwasanya memperhatikan kondisi keadaan masyarakat, sebab-sebab kondisi-kondisi yang muncul, sehingga baru dihukumi berdasarkan
keadaan-keadaan, kondisi-kondisi tadi itu adalah merupakan bahagian dari keadilan di dalam agama Islam. Jadi tidak pukul rata begitu saja. Yang penting kamu salah maka kamu begini. Tidak. Mungkin ada kondisi-kondisi yang membuat dia sampai melakukan itu. Mungkin dia lupa, mungkin dia khilaf, atau mungkin dia terpaksa dan lain sebagainya. Wahina tusallit al-ahkam 'ala an-nas duna nadhar fi ahwalihim wa da'watin lahum wa ibanah lil khair fa innal mutasallit yakunu zaliman jairan. Maka ketika engkau memaksakan hukum terhadap orang-orang tanpa memperhatikan kondisi, tanpa memperhatikan kondisi-kondisi mereka, bisa jadi engkau telah berbuat zalim kepada mereka. Wa hina ta'ammul fi ahli al-bid'ah nadijum ala marrid tarikh muttasifin bihadhihi sifah. Dan kalau kita perhatikan cerita sejarah ahlul bid'ah sepanjang sejarah, ya itulah kondisinya. Itu menjatuhkan hukum kepada orang-orang tanpa memperhatikan kondisi-kondisi tadi, keadaan-keadaan. Bainama a'immatu as-sunnati wal jamaah wa ahli al-ilmi wal iman fihimul ilmu wal adlu wal rahmah. Berbeda dengan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah ketika mereka menjatuhkan hukuman atau menjelaskan tentang hukum tertentu terhadap orang, mereka memperhatikan itu berdasarkan ilmu, berdasarkan keadilan, berdasarkan rahmah. Faya'lamun al-haqqa alladhi yakunun bihi muwafiqin lis-sunnah. Mereka tahu kebenaran, tahu ilmu yang dengan itu mereka akan berbuat sesuai dengan petunjuk sunnah. Salimin minal bid'ah. Wa ya'diluna 'ala man kharaja minha walau zalamahum. Kama qala ta'ala, dan mereka berlaku adil kepada orang-orang yang melawan mereka, bahkan menzalimi mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pesankan, kunu qawwamina lillah syuhada bil qist. Jadilah kalian orang-orang yang saksi adil kepada manusia. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian akhirnya berlaku tidak adil. Jangan. Harus adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kalian, sungguhnya itulah yang lebih dekat dengan ketakwaan. Maka ahlus sunnah tadi yarhamun al-khalq. Mereka sangat menyayangi makhluk. Fayuridun lahum al-khaira wal huda wal ilm. Mereka menginginkan kebaikan untuk umat, menginginkan petunjuk, menginginkan ilmu. La yaqsidun asyarra lahum ibtidaan. Mereka tidak pernah meniatkan keburukan sama sekali untuk umat. Bal idza aqabuhum wa bayyanu khata'ahum wa jahlahum wa zulmahum kana qasduhum bidzalika bayan al-haq wa rahmatil khalq. Bahkan ketika misalnya ahlus sunnah memberikan hukuman atau menjelaskan kesalahan seorang, menjelaskan suatu kesalahan suatu kelompok misalnya, kezaliman yang mereka lakukan, tujuannya bukan untuk mengata-ngatai, tujuannya bukan untuk menghibah, tujuannya bukan untuk menjelek-jelekkan, menginjak-injak harkat dan martabat. Tidak. Ketika dia melihat kesalahan, kemudian dia memandang perlu untuk menjelaskan kesalahan ini, ketika dia menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan entah orang-orang atau kelompok individu, kana qasduhum bidzalika bayan al-haq wa rahmah al-khalq. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kebenaran yang sesungguhnya
dan sebagai bentuk rahmat untuk makhluk. Kenapa? Karena kalau sunnah tidak dijelaskan justru akan membahayakan yang lain misalnya. Jadi bukan untuk menjelek-jelekkan, bukan untuk merendahkan derajat, harkat martabat seorang, bukan untuk menghinakannya, enggak. Ini bentuk rahmat kasih sayang. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa yakuna ad-din kulluhu lillah wa an takun kalimatullahi hiyal ulya. Kemudian kata beliau, walau dhahabna natatabba' an-nusus ad-dalla 'ala i'tibar al-'awarid allati ta'rid lin-nas wal ahkam al-mabniya 'ala dhalik al-i'tibar lahtaja al-amru ila buhuthin tawila walakinni aqtasir huna 'ala thati amthilatin hiya al-'udhru bil jahal, al-'udhr bil ikrah, al-'udhr bi al-'ajaz wa 'adamil qudrah. Apabila kita ingin mengkaji, mentelaah nas-nas, dalil-dalil yang menunjukkan perhatian agama terhadap poin ini, yaitu perlu untuk mempertimbangkan sesuatu itu melihat kondisi. Melihat kondisi. Apabila kita ingin lihat dalil-dalil yang menjelaskan tentang itu, maka kita akan temukan perintah, himbauan untuk memperhatikan, mempedulikan kondisi tadi. Paling tidak, kata beliau, saya akan sebutkan 3 contoh yang disebutkan di dalam dalil-dalil syar'i yang menjelaskan bahwasanya memperhatikan, mempedulikan kondisi masyarakat di dalam memberikan hukum untuk mereka itu sangat penting. Yang pertama yaitu al-'udhr bil jahal, itu memperhatikan faktor mungkin kejahilan karena ketidaktahuan. Memberikan uzur karena terpaksa mungkin. Memberikan uzur, maaf karena ketidakmampuan, ketidaksanggupan. Kata beliau, wa hadza tafsilul qaul fihima. Dan ini penjelasan tentang apa yang tadi disebutkan. Yang pertama al-'udhr bil jahal. Jadi di antara kondisi-kondisi masyarakat kadang-kadang yang membuat mereka melakukan kesalahan-kesalahan itu bisa jadi karena jahil. Kalau tidak dia berilmu, tahu, akan tapi keras kepala, menentang, ya sudahlah, aman. Tapi tidak selama-lamanya seperti itu. Kadang-kadang ada yang melakukan itu karena ketidaktahuan. Masyarakat yang hidup di suatu tempat yang minim pencerahan, minim dakwah misalnya. Sehingga tidak mustahil mereka buta dengan ilmu agama ini. Maka ada istilahnya al-'udhru bil jahal, memberikan uzur, maaf karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan. Selanjutnya pengarang kitab rahimahullah, hafizahullah menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-jahal. Kata beliau, al-jahlu huna, jahal atau jahil di sini, faqdul ilmi wal khulu minhu, yaitu tidak punya ilmu atau kosong ilmu. Sawa'un kana dzalikal jahlu 'amman aw khasan fi amrin minal umur. Entah itu jahil memang tidak tahu, tidak punya ilmu sama sekali, itu jahil 100% lah begitu, atau bisa jadi jahil dalam beberapa bab-bab ilmu tertentu sehingga dia terjerumus ke dalam kesalahan seperti itu. Kata beliau, wa aslu i'tibar aridil jahal ma'khudh min jumlatin minal adillah, dan
dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam kadang-kadang memberikan uzur, maaf untuk orang-orang yang melakukan karena kejahilan, beberapa dalil berikut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna linnas 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai pemberi kabar gembira atau peringatan-peringatan agar tidak ada hujjah, alasan bagi manusia setelah rasul-rasul itu nanti wafat. Jadi artinya sebelum dapat pembelajaran, sebelum dapat pencerahan dari rasul-rasul, mereka tidak tahu, ya bisa jadi mereka punya uzur untuk dimaafkan. Dalam ayat lain di surat Al-Isra ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula." Dan kami tidak mungkin untuk menyiksa seseorang, menyiksa suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Jadi kalau belum diutus sehingga mereka tidak tahu, jahil, berarti Allah tidak akan mungkin azab. Kenapa tidak diazab? Karena mereka tidak tahu, karena jahil. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ikhbarun an adlihi ta'ala wa annahu la yu'adzib ahadan illa ba'da qiyamil hujjah alaih bi irsal ar-rasul ilaih. Ini pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaadilannya, dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan menyiksa satu orang pun kecuali setelah sampai hujjah, ilmu kepadanya, dengan cara atau dengan bukti bahwasanya telah diutus rasul. Jadi kalau dia tidak tahu, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala azab. Ini kemahaadilan Allah Azza wa Jalla. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa la yathbutul khitab illa ba'dal bulugh liqauli ta'ala liunzirakum bi wa man balagh." Wa qawli wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula wa qawli li alla yakuna linnasi hujjah ba'da rasul. Jadi tidak berlaku perintah-perintah itu sehingga akhirnya ada implikasinya, kalau tidak melaksanakan maka kena hukum, kalau melanggar maka kena sanksi. Itu sampai dia diberitahu, sampai balik yang pertama. Sampai balik sampai telah sampai kepadanya dalil ilmu. Jadi kalau sudah sampai kepadanya dalil ilmu syariat Nabi, maka baru. Tapi kalau seandainya belum sampai, belum tahu sama sekali, jahil, maka tidak dihukum. Ini al-uzur bil jahl. Dan ini penting bagi kita di dalam menghukumi orang. Seperti yang tadi kita sampaikan, ketika tidak memperhatikan poin ini, tidak peduli, yang penting dia salah, yang penting dia telah melakukan suatu perbuatan dosa, yang penting dia sudah melakukan, maka dia begini. Itu memukul rata. Tidak mustahil kalau seandainya dia tidak punya pertimbangan ini, pertimbangan al-uzur bil jahl. Sementara Islam, agama Islam menjelaskan tentang itu, al-uzur bil jahl. Wa mithlu hadza fil Qur'an muta'addid. Bayyana subhanahu annahu la yu'aqib ahadan hatta yuballighahu ma jaa'a bihi wa la yu'adzibuhu Allahu 'ala ma lam yablughu. Fa innahu idza lam yu'adzibhu 'ala tarkil iman illa ba'da bulughil hujjah fa innahu la yu'adzib 'ala ba'di syara'i'i illa ba'dal bulugh. Jadi ayat-ayat yang seperti itu banyak dalam Al-Qur'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menghukum hambanya sebelum sampai kepadanya ilmu peringatan dari Allah.
qala al-'allama Asy-Syanqiti rahimahullah wal ayat al-Qur'aniyah musarrihah bi kathrah. Banyak dalil-dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang itu. Wa amma sunnah, lanjut kita kepada dalil dari sunnah yang menjelaskan tentang pertimbangan al-'udzur bil jahal. Itu karena kondisi-kondisi jahil, tidak tahu, orang kadang-kadang diberi maaf. Beliau bawakan, kata beliau, ada dua hadis yang akan dibawakan. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kana rajulun yusrifu ala nafsi. Falamma hadarahu al-maut, qala li bani, idza ana mittu fa ahriquni thumma thanuni thumma dharuni fi ar-rih. فوالله لا إن قدر علي ربي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا فلما مات فعل به ذلك فأمر الله تعالى الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت قال خشيتك حملتني فغفر له. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu ada seorang yang suka berbuat dosa. Dulu. Falamma hadarul maut, ketika dia akan meninggal, dia berpesan kepada anak-anaknya, apabila saya nanti telah meninggal, maka bakar saya, kemudian hancurkan sampai menjadi debu, setelah itu campakkan. Biar bagian-bagian dari jasad saya ini berterbangan di bawah angin. Jadi berpencar. Dengan anggapan apa kata beliau? Fawallahi, demi Allah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala nanti mampu untuk menyiksa saya, pasti Allah SWT akan siksa saya dengan siksaan yang sangat berat yang tidak pernah disiksa kepada orang lain, jatuhkan kepada orang lain. Jadi kalau memang bisa Allah SWT kumpulkan nanti jasad-jasad saya yang sudah terpisah-pisah tadi, yang sudahlah menjadi debu, kemudian setelah itu dicampakkan sehingga ditiup angin berterbangan entah kemana-mana. Kalau memang ia bisa Allah SWT satukan untuk mengadab, maka Allah pasti bisa untuk mengadab. Ketika dia meninggal, dilakukanlah wasiat dia tadi, ditunaikan wasiat dia tadi oleh anak-anaknya, dan Allah Subhanahu wa taala pun perintahkan, di hari akhir Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada bumi, kumpulkan dari tanah-tanah ini yang ada unsur-unsur orang itu, kumpulkan. Maka dilakukan oleh bumi, terkumpullah sampai akhirnya menjadi bentuk orang itu. Faqal, kemudian ditanya oleh Allah, ma hamalaka ala ma sanat, ngapa engkau lakukan seperti itu? Apa alasanmu melakukan atau berpesan untuk dilakukan seperti apa yang telah engkau pesankan kepada anak-anakmu? Kata dia apa? Khasyatuk hamalatni. Ya Allah, aku lakukan itu karena aku takut kepada engkau ya Allah. Aku lakukan itu karena aku takut kepada engkau ya Allah. Faghafara lahu, Allah ampuni. Kata Ibnu Abdul Bar, wa amma jahlu hadzal rajul al-madhkur fi hadzal hadits bi sifatin min sifatillah fi ilmihi wa qudratihi. Orang ini apa dosanya berarti? Jadi apa kesalahannya yang poinnya yang ada kaitannya dengan udzur bil jahl? Itu dia mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki ilmu, tidak akan bisa untuk mengumpulkan jasadnya nanti karena dah hancur. Dalam anggapan dia seperti itu. Dalam anggapannya seperti itu. Dan ini tentunya berbahaya.
punya anggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui, punya anggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk mengumpulkan jasad-jasad manusia yang sudah hancur tadi, itu tentunya berbahaya, akidah yang berbahaya, kufur. Tapi subhanallah, ketika itu dilakukan oleh atau diyakini orang itu punya pemahaman seperti itu karena kejahilan, tidak tahu. Tapi masih ada secercah iman, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni. Allah Subhanahu wa taala ampuni. Falaisa dzalika bimukhrijihi minal iman. Jadi perasaan dia bahwasanya Allah tidak akan bisa nanti untuk mengumpulkan jasadnya lagi sehingga dia selamat dari azab Allah karena dia dulu takut, dia banyak dosa dulu. Ternyata itu tidak mengeluarkan dia dari iman. Kenapa? Karena dia adalah jahil. Wa qala al-Khattabi rahimahullah. Al-Khattabi rahimahullah juga berkata, qad yustashkal hadza fayuqal. Mungkin ada yang mempertanyakan ini, gimana orang tidak meragukan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang ilmu Allah, tapi diampuni. Jawab kata beliau, annahu lam yunkir al-ba'ats. Dia bukan tidak percaya dengan hari berbangkit. Wa innama jahila, akan tapi dia jahil. Bukan tidak percaya, akan tapi dia jahil. Fadhanna annahu idza fa'ala bihi dzalik, idza fu'ila bidzalik la yu'adu fala yu'adzab. Dia mengira bahwasanya apabila dia dibakar, dihancurkan sehingga menjadi debu tadi, maka tidak akan bisa untuk dikumpulkan lagi, sehingga dia selamat dari azab nanti. Wa qad dhahara imanu bi'tirafihi annahu innama fa'ala dzalika min khasyatillah. Akan tapi tampak bahwasanya dia beriman, yaitu dari pengakuan dia. Kenapa sampai engkau melakukan seperti itu? Khasyatu, karena takut kepada engkau ya Allah. Ini karena iman, berarti ada iman di dalam dirinya sehingga dia berpesan seperti itu. Ini ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang uzur bil jahal, bahwasanya sekalipun tentang uzur bil jahal ini juga ada pembahasan detail yang dibahas oleh para ulama, macam mana-mana saja yang bisa diberikan uzur karena jahil, mana-mana saja yang tidak ada uzur karena jahil. Intinya yang di sini yang ingin beliau sampaikan bahwasanya uzur bil jahal, yaitu memberikan maaf karena faktor kejahilan, karena ketidaktahuan, itu menjadi pertimbangan di dalam agama Islam. Hadis lain, an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadrusul Islamu kama yadrusu wasyu thawb, hatta la yudra ma siyam wala salah wala nusuk wala sadaqah, wal yusra ala kitabillah azza wa jalla fi laylah, fala yabqa fil ardi minhu ayah, wa tabqa tawaif minan nas asy-syekhul kabir wal ajuz, fayaqulun adrakna aba'ana 'ala al-kalimah la ilaha illallah fa nahnu naquluha. Faqala lahu silah ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadrun ma salah wala siyam wala nusuk wala sadaqah. Fa'arada anhu Hudzaifah thumma raddaha alayhi thalathan. Kullu dhalika ya'rid anhu Hudzaifah. Thumma aqbala alayhi fi thalitha faqala ya silah tunjihim minan nar thalathan. Tunjihim minan nar, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. Artinya apa? Dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yamani, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Islam nanti akan hilang sedikit-sedikit.
lenyap, berkurang sedikit-sedikit, seperti ya mungkin tenunan atau apa, kalau istilah kita mungkin sablon atau apa yang ada di baju itu beransur-ansur, kadang-kadang hilang. Sehingga begitulah Islam, sehingga nanti tidak tersisa. La yudro, tidak tahu lagi orang tentang puasa, tidak tahu lagi orang tentang sholat, tidak tahu lagi orang tentang haji, tidak tahu lagi orang tentang sembelihan, tidak tahu lagi orang tentang sedekah. Jadi hilang, berkurang sedikit demi sedikit. Begitu juga Al-Quran, nanti diangkat. Fala yabqa fil ardi minhu ayah, sehingga tidak ada tertinggal lagi satu ayat pun. Wa tabqa tawaif minan nas, kemudian tersisa sekelompok orang, itu orang-orang tua yang sudah lemah dan lain sebagainya. Ketika ditanya tentang masalah agama ini, jawaban mereka apa? Adrakna aba'ana 'alal kalimah la ilaha illallah. Kami dapat dari orang tua kami terdahulu tentang la ilaha illallah. Fanahnu naqulu, maka itu yang kami katakan. Itu yang kami katakan. Kata Silah, ini berarti termasuk yang ada dalam periwayatan hadis ini, cerita tentang periwayatan hadis. Ma tughni anhum la ilaha illallah. Bagaimana bisa la ilaha illallah akan bermanfaat untuk mereka, sementara mereka tidak tahu salat, tidak tahu puasa, tidak tahu haji, tidak tahu sedekah. Masa ia bermanfaat la ilaha illallah? Kata Hudzaifah menjawab, fa'arad anhu thumma raddaha alaihi thalathan. Kata beliau, ya Silah tunjihim minan nar. Silah, insyaallah itu la ilaha illallah tetap akan menyelamatkan mereka dari neraka. Kata beliau, fa fi hadzal hadis itsbat al-'udhr bil jahl li aqwam fi akhir zaman takhfa 'alaihim al-ahkam adh-dhahirah. Dalam hadis ini ada penjelasan bahwasanya uzur bil jahal, yaitu memaafkan karena kejahilan, memberikan uzur karena kejahilan, itu berlaku untuk orang-orang nanti di akhir zaman yang mereka tidak tahu dengan hukum-hukum yang zahir ini. Yang tidak tahu dengan hukum-hukum zahir ini. Qala Syekhul Islam rahimahullah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa katsirun minan nas qad yansha fil amkinah wal azminah allati yandarisu fiha katsir min ulum an-nubuwat. Mungkin ada manusia-manusia yang tumbuh, berkembang, hidup di tempat-tempat, di waktu-waktu, di zaman-zaman yang di situ ilmu-ilmu kenabian sudah mulai punah, hilang sedikit-sedikit. Hatta la yabqa man yuballigh ma ba'atsallahu bihi rasulah, sehingga tidak ada lagi dakwah yang menjelaskan tentang risalah Nabi, Al-Quran dan Sunnah ini. Fala ya'lam katsiran mimma yab'atsullah, sehingga mereka akhirnya jahil, tidak tahu tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Wala yakunu hunaka man yuballighu, tidak ada yang mengajarkan. Wa mithlu hadza la yukaffar. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak boleh dikafirkan. Tidak boleh dikafirkan. Sekali lagi, ketika orang-orang tidak memperhatikan, tidak mempedulikan kondisi ini, bisa saja dia mengatakan, "Anda, yang penting dia sudah melakukan perbuatan kufur, maka dia kafir. Yang penting dia sudah meninggalkan ini, maka dia kafir." Tanpa memperhatikan kondisi. Jadi kembali kepada apa yang tadi disampaikan, bahwa adam takdir dzurufin nas, di antara sebab-sebab ghulu yaitu tidak mempertimbangkan kondisi, tidak mempertimbangkan atau mempedulikan kondisi-kondisi orang. Selanjutnya beliau jelaskan, inna kalam ahli ilmi fi qadiyatil uzr bil jahal wasi' wa mutasya'ib. Sungguhnya pembicaraan para ulama tentang masalah uzur bil jahal ini itu panjang lebar dan banyak cabang-cabangnya, sehingga ada sesuatu yang bisa diberikan uzur, ada sesuatu yang tidak bisa diberikan uzur.
Yang intinya beliau ingin sampaikan annahu wa in taqarrara annal jahal qad yumahad al-'udhr lil jahil illa annal mas'alata min masail al-ijtihad wa mawariduhu fala yuqta bi bid'ati qaulil mukhalif. Bahwasanya masalah-masalah ini adalah masalah-masalah yang diperselisihkan. Jadi panjang lebar tentang masalah perselisihan al-'udhr bil jahal, apakah ini dimaafkan karena kejahilan, apakah ada udzur bil jahal apalagi di zaman-zaman seperti zaman kita sekarang. Itu berbeda pendapat para ulama tentang masalah itu. Sebagian ulama mengatakan apabila ada atau apabila memang terbukti bahwasanya kejahilan itu ada, misalnya karena belum sampai dakwah ke daerah, karena kita tidak mengetahui tentang keadaan-keadaan yang di pelosok-pelosok sana, kita belum bisa sampai ke seluruh tempat yang ada di belahan dunia ini. Sehingga sebagian mereka mengatakan apabila kejahilan itu memang ada, maka thabata al-'udhr bil jahal. Ini di antara pertimbangan. Pertimbangan lain itu al-ikrah. Mungkin karena terpaksa misalnya. Ini juga harus menjadi pertimbangan. Kondisi orang melakukan atau mengatakan perkataan yang sebenarnya itu adalah perkataan dosa, tapi kok dia katakan, mungkin dia mengatakan itu karena terpaksa misalnya, karena terpaksa. Ini di antara kondisi-kondisi keadaan-keadaan yang juga perlu untuk dipertimbangkan. Selanjutnya pengarang kitab rahimahullah hafizahullah menjelaskan tentang definisi al-ikrah. Kata beliau, al-ikrah sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah, ilzamul ghair bima la yuridu, memaksa orang dengan sesuatu yang dia tidak mau. Itu namanya ikrah. Kata beliau, anwa'ul ikrah, dan ikrah itu, pemaksaan itu ada dua macam. Pemaksaan atau kondisi terpaksa itu ada dua macam. Yuqasim al-ulama al-ikrah ila qismain. Para ulama membagi ikrah itu kepada dua macam. Yang pertama al-ikrah at-tam, yaitu terpaksa 100% atau murni, atau dinamakan oleh sebagian itu al-ikrah al-mulji. Yang kedua al-ikrah an-naqis, yaitu terpaksa tapi tidak terpaksa 100% gitu. Artinya tidak murni terpaksa, dinamakan kadang-kadang oleh sebagian ikrah ghair mulji. Maknanya apa? Ikrah mulji itu terpaksa, memang terpaksa berat lah. Itu alladzi yu'dam ar-ridha wa yafsud al-ikhtiyar. Itu orang yang memang tidak mau, tidak suka, tapi dia tidak punya pilihan. Itu namanya ikrah mulji. Dia tidak mau, dia terpaksa, dipaksa oleh orang untuk mengatakan ini, dan dia tidak mau untuk mengatakan itu. Akan tapi dia tidak punya pilihan. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak lakukan itu, maka misalnya ini sudah di tepi gedung lantai berapa, ini campakkan kamu di sana. Atau kalau tidak, ini dah pedang mati misalnya. Kal ikrah bil qatl, seperti dipaksa, terpaksa karena akan dibunuh atau akan dihilangkan salah satu anggota badannya, itlaf udin min a'dha al-mukrah, anggota badannya akan dihilangkan, misalnya dipotong tangannya, dipotong kakinya misalnya. Sehingga akhirnya dia terpaksa mengatakan kata-kata yang diharamkan dalam agama misalnya. Nah, orang ini namanya ikrah mulji,
jenis ikrahnya berarti ikrah mulji. Ada yang ikrah naqis. Ikrah naqis. Yaitu tidak murni terpaksa. Artinya kalau seandainya dia memilih masih ada pilihan lah. Maka huwallazi yu'dam aridha, yaitu orang yang tidak setuju, yang tidak mau, akan tapi dia masih punya pilihan. Wala yafsud al-ikhtiyar. Dia masih bisa memilih. Misal kalau seandainya kamu tidak katakan itu, maka kamu akan dipenjara misalnya. At-tahdid bil habas. Mudah tawilah. Atau misal kalau seandainya kamu tidak katakan ini atau tidak lakukan itu, maka kamu akan dipukul misalnya. Dan pukul mungkin tidak mati dia. Wa nahwi mimma la yakhaful mukrah ala nafsi au 'udhun min a'dha'i talafan fihi. Yang orang dipaksa ini tidak mengkhawatirkan keselamatan dirinya, dalam artian kalau seandainya dia menentang misalnya, maka dia tidak akan terancam mati misalnya, atau hilang anggota badan. Ini dua macam ikrah. Wal aslu fi i'tibar al-ikrah 'aridan yu'dzar bihi al-insan fil jumlah. Wal asl fi i'tibar al-ikrah 'aridan yu'dzar bihi al-insan fil jumlah, dan dalil yang menjelaskan bahwasanya pemaksaan itu bisa jadi alasan untuk orang dimaafkan, yaitu firman Allah, man kafara billah min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufr sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun azim. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah beriman, kecuali orang yang memang terpaksa sementara hatinya masih beriman, tenang dengan suka dengan iman. Tapi karena terpaksa akhirnya mengeluarkan kata-kata kufur misalnya. Itu dimaafkan oleh Allah SWT. Yang tidak dimaafkan apa? Walakin man syaraha bil kufri sadran. Akan tapi barang siapa yang terang-terangan nyata-nyata dari dalam hati dia memang mengatakan kata-kata kufur, meyakini keyakinan kufur, fa alaihim ghadabullah, maka untuk dia laknat dari Allah. Jadi yang dilaknat oleh Allah atau yang dimurkai oleh Allah dan untuknya azab yang berat itu siapa? Yaitu orang yang memang dari dalam hatinya membenci, yang memang dari dalam hatinya kufur. Jadi kekufuran itu memang didorong dari dalam hati. Adapun yang lisannya terpaksa mengucapkan itu, akan tapi hatinya masih senang, tenang dengan iman, maka dikecualikan oleh Allah. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya pertimbangan tentang kondisi seseorang karena dia terpaksa itu berlaku di dalam agama kita. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Wa qad ittafaqa, kata beliau, wa qad ittafaqa ahlul ilmi ala anna hadhil ayah nazalat fi Ammar bin Yasir. Dan para ulama telah sepakat bahwasanya ayat ini turun tentang Ammar bin Yasir. Fa'an Muhammad bin Ammar bin Yasir, dari Muhammad bin Ammar bin Yasir beliau berkata, akhadhal musyrikun Ammar bin Yasir. Orang-orang musyrik memanggil, menyeret, membawa Ammar bin Yasir. Falam yatrukuhu hatta sabban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakara alihatahum bi khair. Mereka tidak terima kecuali Ammar bin Yasir ini mengeluarkan kata-kata yaitu celaan terhadap Nabi dan pujian terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Ini orang-orang musyrik minta. Summa tarakuh. Kalau saat itu dia lakukan, maka mereka tinggalkan, mereka biarkan, mereka lepaskan. Falamma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ma wara'ak. Setelah datang, ketika dia datang kepada Nabi SAW, maka ditanya oleh Nabi, gimana ceritamu, gimana cerita kemarin belakang? Qal syarrun ya Rasulullah. Ya, parah ya Rasulullah, beratlah ceritanya. Begitu kalau dalam bahasa kita mungkin ini serius lah ya Rasulullah, agak berat nih masalahnya. Syarrun ya Rasulullah.
ma turiktu hatta niltu mink. Saya tidak dilepaskan kemarin itu sampai saya mencela engkau, mengeluarkan kata-kata yang berbau celaan atau benci kepada engkau. Kemudian zakartu alihatahum bi khair, kemudian memuji Tuhan mereka. Setelah itu baru mereka biarkan saya, mereka lepaskan saya. Ditanya oleh Nabi, kaifa tajidu qalbak? Tapi dalam hatimu bagaimana? Qal mutmainnan bil iman. Tapi hati saya tetap dengan iman ya Rasulullah. Itu saya terpaksa. Qal, kata beliau, kata Nabi SAW kepada Ammar bin Yasir, in adu fa'ud. Kalau mereka ulangi lagi seperti itu maka tidak apa-apa. Artinya diizinkan oleh Nabi SAW. Ini di antara bukti ma'asyal muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, mempertimbangkan kondisi-kondisi orang itu penting atau menjadi salah satu pijakan di dalam menjatuhkan atau mengeluarkan hukum-hukum, atau menilai, di dalam menilai seorang. Bukan seperti yang kita sampaikan di awal tadi, itu memukul rata, menyamakan semuanya, mau terpaksa, tidak terpaksa, mau jahil atau tidak jahil, yang penting dia melakukan kesalahan maka dia kafir. Yang penting dia mengatakan kata-kata seperti ini maka dia kafir. Tapi dia terpaksa, terserah mau terpaksa atau tidak. Ini adalah merupakan suatu kesalahan di dalam penerapan yang bisa jadi memunculkan itu tadi dia al-ghulu, memunculkan itu ghulu. Yang terakhir itu al-ajaz wa adamul qudrah, itu pertimbangan juga. Mungkin dia tidak sanggup, dia tidak bisa, misalnya tidak bisa, maka dimaafkan. Kemudian selanjutnya pengarang kitab hafizahullah menyebutkan inna suwar wuqu' al-ghulat fil ghulu. Kemudian masuk dia kepada praktek ghulu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahwasanya di antara bentuk-bentuk ghulu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah bisa babi adami taqdir dzurufi annas wa a'dharim. Itu karena tidak mempertimbangkan kondisi tadi, situasi kondisi. Yang penting semuanya dianggap sama. Beliau ceritakan tentang satu kelompok yang dikenal dengan kelompok itu takfir, yang suka mengkafirkan. Dia mengatakan, hiya jama'atun wahidah, laha amir wahid, sanadua kitabullah wa sunnah, yakfurun bit taqlid. Wa kullu muslim fiha mujtahid, la majal fiha lil firaq wal madhahib wal ahzab, bal kulluha hawla amirya mu'tasimun bihablillah. Yang penting jamaahnya hanya satu saja. Berarti kalau seandainya bukan itu maka berarti dia kafir. Dalam ungkapan lain tokohnya mengatakan, kata beliau, innal haqiqa annahum makanu jahilin illa litarkihim Islam. Ketika ada sebagian kaum muslimin yang melakukan kesalahan-kesalahan, dijelaskan oleh ulama-ulama ahlu sunnah, bisa saja mereka melakukan itu karena kejahilan. Dijawab oleh mereka, sesungguhnya mereka bukan jahil. Yang ada adalah karena mereka meninggalkan agama Islam. Mereka sibuk dengan dunianya. Wa annahum ba'da an asbahu juhala la ya'lamun faqadin khala'u minal Islam kulliyah. Sehingga ketika mereka tidak peduli dengan agamanya dan menjadi jahil tadi, sehingga mereka telah keluar dari agama Islam. Ini memukul rata keadaan kaum muslimin sama saja tanpa mempertimbangkan kondisi-kondisinya. Padahal seperti yang telah dijelaskan tadi, mempertimbangkan kondisi-kondisi atau situasi masyarakat itu sangat penting. Bisa jadi mereka jahil, bisa jadi mereka ada yang tidak sanggup, misalnya lemah, tidak memiliki kesanggupan. Bisa jadi karena
mereka terpaksa dan lain sebagainya. Dan beberapa contoh-contoh dalil tadi telah kita bacakan dan kita dengar bagaimana di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW mempertimbangkan itu semua. Mungkin ini kaum muslimin dan muslimat yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz. Penyebab ghulu yang baru saja kita dengarkan ya. Mudah-mudahan bisa kita fahami. Bagi Anda yang belum paham materi yang baru saja disampaikan oleh Ustaz, bisa bertanya atau bisa nanti diulang lagi ya pelajaran yang baru saja kita dengarkan. Tapi kaum muslimin dan muslimah, naudzubillah min dzalik, semoga kita terhindar dari penyakit ghulu ini ya. Untuk itu mari kita terus belajar agama. Baik, di sini masih ada waktu kita untuk sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, sudah kita buka untuk line telepon 08117530.000 dan 081175454444. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon biasa dan call WhatsApp ya. Baik, sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana? Dengan Ummu Hafizah di Rimbo Panjang, Ustaz. Taib, silakan Ummu Hafizah di Rimbo Panjang, pertanyaan atau konsultasinya. Yang mau saya tanyakan Ustaz, begini. Kami kan 4 bersaudara Ustaz. Jadi anak perempuan satu-satunya. Alhamdulillah kami sudah berkeluarga semua. Jadi ketika ayah kami meninggalkan satu rumah Ustaz. Bapak saya kan bilang begini Ustaz, kalau rumah ini saya sekarang anak perempuan sendiri, jadi saya diberi hak untuk menunggu rumah ini. 3 saudara yang laki-laki itu tidak keberatan Ustaz. Tapi kata Bapak Ana, kalau seandainya rumah ini mau dijual, nanti uangnya dibagi 4 katanya begitu. Tapi kalau rumah ini tidak dijual, maka silakan ditunggu dan tempat berkumpul kami 4 bersaudara. Jadi kebetulan Ustadz, ketiga saudara yang laki-laki ini tidak keberatan kalau saya menempati rumah ini. Selagi rumah ini tidak dijual. Bagaimana Ustadz? Apa hukum bagi saya dan keluarga dan anak-anak dan suami menempati rumah ini, sementara rumah ini merupakan harta warisan yang belum dibagi. Tapi ketiga saudara itu tidak menginginkan dibagi, hanya menginginkan saya untuk menunggu rumah ini agar mereka bisa berkumpul kapan mereka mau berkumpul. Itu saja Ustadz, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Pertanyaan dari Ummu Hafizah di Rimbo Panjang, Kampar. Silakan Ustaz. Baik, berkaitan dengan masalah warisan tadi, ada wasiat dari orang tua ya. Ada wasiat dari orang tua kepada salah seorang anaknya. Pertama, kita katakan bahwasanya wasiat itu tidak berlaku untuk ahli waris. Wasiat itu tidak berlaku untuk ahli waris. Misalnya, apabila ada seorang yang punya harta, kemudian hendak meninggal, merasa bahwasanya umurnya tidak akan panjang lagi, maka dia buat wasiat. Bahwasanya untuk anak saya si A maka dia dapat ini, untuk anak saya si B dapat ini, dibagi seperti itu. Dan itu ternyata tidak sesuai dengan ketentuan ilmu waris di dalam agama. Maka kita katakan itu tidak berlaku dia. Karena Nabi SAW mengatakan fala wasiyata liwarith. Wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Kepada selain ahli waris boleh. Misalnya tanah yang di sana itu kita wakafkan untuk misalnya apabila ada yang mau buat musola, silahkan wakafkan. Kemudian ada yayasan yang mau, maka silahkan, karena dia bukan kepada ahli waris. Nah, termasuklah tadi misalnya
di dalam pemanfaatan rumah tadi, pemanfaatan rumah. Jadi kalau seandainya diyakini bahwasanya itu berlaku terus-menerus, maka tidak boleh. Tapi kalau menjelang warisan itu terbagikan, menjelang warisan itu terbagikan atau disepakati bagaimana pendistribusian selanjutnya, maka silahkan. Artinya misalnya menjelang warisan itu bisa dibagi, menjelang ini bisa dibagi atau menjelang ini bisa dijual, maka silahkan kamu tinggal di situ. Kami terima, tidak apa-apa, silahkan kamu tinggal di situ. Itu silahkan. Kalau seandainya nanti ternyata ada orang yang datang untuk membeli, kemudian setelah itu laku, maka dibagilah sesuai dengan ketentuan ilmu waris. Dibagi sesuai dengan ketentuan ilmu waris. Kalau belum datang, maka silakan. Kalau memang seluruh keluarga sepakat bahwasanya si A atau ibu tadi diizinkan oleh seluruh keluarga untuk tinggal di situ. Atau misalnya itu disepakati pendistribusiannya udah ini ndak kita jual, akan tapi sudah kita kita jadikan wakaf saja misalnya, sehingga ndak dijual-jual siapapun nanti dari kita atau keluarga kita yang ingin singgah di situ, maka boleh, tapi itu akan mudah ketika masih di angkatan ahli waris yang pertama. Tapi kalau seandainya sudah ke bawah terus, nanti semakin banyak bercabang, sementara yang ditinggalkan cuma itu, bisa jadi menjadi sengketa dia, menjadi sengketa. Maka wallahu taala a'lam, lebih baik diselesaikan, dijelaskan selagi masih ada keluarga, semuanya masih lengkap, adik-beradik semuanya. Kenapa kita katakan seperti itu? Ya sekarang mungkin masih setuju bahwasanya ibu tadi yang bertanya yang tinggal di situ oleh saudara-saudara yang lain. Tapi saudara-saudara yang lain itu kan dalam agama punya hak, dia punya hak bagian dari rumah itu. Ketika ini taruhlah misalnya semuanya A, B, C, D, ibu yang D misalnya. Ketika yang A meninggal dan dia punya anak misalnya, maka jatah si A ini pindah ke anak-anaknya. Yang anak-anaknya nanti belum tentu dia belum setuju. Maka itu akan merepotkan di kemudian hari ketika sudah jatuh pada generasi-generasi yang di bawahnya. Makanya wallahu taala a'lam, lebih baik diselesaikan, atau kalau seandainya memang semua saudara setuju, udah misalnya karena ibu tadi anak yang paling kecil, bungsu lah, anak perempuan pula yang paling bungsu, sehingga abang-abang semuanya kasihan dan sayang kepada adiknya, disepakati misalnya oleh mereka semua, ya sudah ini untuk kamu rumah ini, akan tapi selagi kami masih hidup, izinkan kami kalau seandainya kami ingin mengumpul, tapi ini sudah jatah saya sudah saya kasihkan, jatah ini sudah dikasihkan misalnya. Sudah sepakat, mungkin wallahu taala alam, kalau memang ada pernyataan seperti itu ya bisa-bisa saja. Itu wallahu taala a'lam. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Ibu Ummu Hafizah tadi ya di Rimbo Panjang bisa mendengarkan jawaban dari Ustaz. Kita angkat satu pertanyaan lagi dari telepon WA. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan siapa Ibu, di mana? Dengan Ummu Miriam di Siak Hulu. Taib. Ummu Miriam di Siak Hulu ya. Silakan Ibu, langsung saja ke Ustaz. Begini Ustaz, kami juga punya masalah warisan. Jadi anak laki-laki
tidak mau memberikan hak waris untuk anak perempuan. Padahal dia pengajar Al-Quran. Dia tahu tentang surat An-Nisa. Terus kan di surat An-Nisa ancaman orang yang tidak memberikan hak waris saudaranya itu kekal di dalam neraka. Ini bagaimana kriteria orang yang diancam dengan kekal neraka ini, Ustaz? Seandainya bila ahli waris yang lain sudah meninggal, dia meninggal, dan anak-anaknya juga sudah meminta juga, tapi anak-anak yang menahan warisan juga tidak mau memberikan juga. Bagaimana yang Ustaz sampai ke keturunannya? Ya. Itu aja Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair yang. Taib. Pertanyaan yang mengharukan. Baik. Ya, inilah peliknya masalah warisan ini, masalah warisan. Jadi dia ndak sesimpel yang dipikirkan tadi. Dia pengajar Al-Quran harusnya begini. Belum tentu. Karena bisa saja orang dia mengajar Al-Quran karena memang dia memiliki kepandaian di dalam membaca Al-Quran tilawah. Akan tapi mungkin Al-Quran itu tidak masuk ke dalam hatinya misalnya. Sehingga tidak disalahkan Al-Qurannya, tidak Al-Quran yang disalahkan. Makanya sahabat-sahabat dulu mengatakan bahwasanya selain belajar Al-Quran itu juga penting belajar tentang keimanan. Jadi bukan hanya belajar tentang bagaimana membaca saja. Kunna nata'allamul iman qabla al-Quran fanafa'ana Al-Quran. Dulu kami belajar keimanan. Sebelum kami belajar Al-Quran dengan Nabi, kami belajar tentang agama, tentang akidah, tentang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Kemudian setelah itu turun Al-Quran, datang Al-Quran, maka Al-Quran itu masuk ke dalam hati kami, bermanfaat dia. Tapi kalau seandainya hanya belajar Al-Quran, khususnya belajar tilawah saja, membaca saja misalnya, tidak ada kepedulian untuk mempelajari tentang kandungan Al-Quran yang berisi pesan-pesan tentang keimanan kepada Allah, iman kepada hari akhir, takut kepada Allah, takut kepada siksa neraka, maka bisa saja mau ngaji, mau jadi guru Al-Quran, dia bahkan hafal Al-Quran pun dia, akan tapi terjerumus ke dalam kesalahan. Jangankan itu, yang sudah belajar tentang keimanan pun kadang-kadang kita salah juga. Ini yang perlu kita tekankan. Jadi bukan pada Al-Qur'annya, bukan pada mengajar Al-Qur'annya yang salah, tapi pada individunya yang salah. Kalau memang betul seperti yang diceritakan tadi. Dan itulah tadi yang kita sampaikan masalah warisan ini. Masalah warisan adalah masalah yang pelik tadi, yang banyak menyebabkan terjadinya kerenggangan, putus hubungan silaturahim antara adik-beradik, antara keluarga, karena tidak tuntas di dalam menyelesaikan masalah warisan. Ada yang mungkin tidak terima misalnya, tidak terima dengan ketentuan agama, tidak terima dengan ketentuan agama. Kita tidak mau dengan ketentuan agama. Kita kan sama-sama anak ayah kita ini, sama-sama anak mak kita ini, maka harus dibagi rata semuanya. Kita kan sama-sama punya andil di dalam memelihara, menjaga, mengasuh orang tua kita. Mungkin ada yang seperti itu, tidak peduli dia dengan ketentuan-ketentuan agama misalnya. Maka yang kita ingin sampaikan bahwasanya seorang muslim harusnya tunduk patuh kepada ketentuan agama, termasuk di antara dalam masalah warisan ini. Dan tadi yang ditanyakan oleh ibu tadi, bahwasanya orang yang tidak tunduk patuh dengan ketentuan agama termasuk di antara masalah warisan ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa yang tadi disebutkan setelah menjelaskan tentang ayat-ayat warisan.
tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, mendurhakai Allah, menentang ketentuan Allah SWT, maka Allah SWT akan masukkan ke dalam neraka. Khalidan. Kata-kata khalidan fiha, kekal di dalamnya ini, apa maksudnya? Kata-kata kekal di dalam neraka yang disebutkan di dalam ayat ini, bisa jadi dijelaskan oleh sebagian para ulama, tidak bermakna kekal selama-lamanya. Apabila dia adalah seorang mukmin, apabila dia adalah seorang mukmin, kemudian meninggal dalam keadaan mukmin, mungkin dia bermaksiat dalam masalah ini, Akan tapi dia masih beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi karena bermaksiat dalam masalah warisan ini, Allah SWT masukkan dia ke dalam neraka. Khalidan fiha, kekal. Kata-kata kekal ini diartikan yaitu lama di dalamnya. Makanya kata-kata kekal di dalam neraka ini, ketika dia adalah seorang muslim, seorang mukmin, maka dimaknai lama di dalamnya. Begitu juga misalnya dalam ayat ada tentang masalah membunuh seorang mukmin, itu adalah dosa besar, diancam di dalam neraka juga, kekal. Kekal bagaimana? Kalau seandainya dia kafir maka kekal selama-lamanya lah. Tapi kalau seandainya dia masih dalam keadaan mukmin, maka arti kata kekal itu lama di dalam neraka Allah SWT, saking lamanya seolah-olah dia kekal. Tapi perlu kita sampaikan atau perlu kita ingat bahwasanya jangankan lama di dalam neraka, 1 hari saja di dalam neraka itu sudah luar biasa siksaannya. Maka jangan sampai kita bermudah-mudah dalam masalah ini, kita selesaikan segala sesuatunya, jangan sampai ada yang terzalimi, oleh kita, sekalipun keluarga. Maka selesaikan semuanya, sehingga mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita, Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan tenang, bebas dari beban-beban, hutang-hutang dan lain sebagainya. Ini mungkin yang bisa kita jawab untuk pertanyaan dari Ibu tadi. Wallahu taala a'lam. Mungkin sampai di sini saja. Kita cukupkan sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat bagi kita semua, yaitu tentang masalah ghulu ini. Sebab yang ketiga yang berkaitan dengan salah penerapan itu karena tidak mempertimbangkan apa? Situasi, kondisi, keadaan masyarakat. Itu wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kita ucapkan kepada Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCM hafizahullah taala yang sudah memaparkan materi kita di kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan ghulu ya. Musykilatul ghulu fid din, dan kaum muslimin rahimanillah wa yakum jami'an. Ada sempat 2 penanya yang sudah kita terima pertanyaannya dan sudah diberikan Ustaz jawaban dan solusi serta nasihat-nasihat. Baik kaum muslimin, pertanyaan yang mirip ya dari Ummu Hafizah, ilmu panjang, dan Ummu Maryam di Syiak Hulu. Namun berbeda antara sikap saudara Ummu Hafizah dan sikap saudara Ummu Maryam ya. Baik, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Kita putarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.